Hai semua, ketemu lagi di channel Halo Kimia. Kali ini, materi yang akan dibahas adalah gaya antar molekul. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita saksikan. Pada bab ikatan kimia, membahas tentang dua jenis ikatan, yaitu ikatan intramolekul dan juga ikatan antar molekul yang akan kita bahas selanjutnya. Apa sih perbedaan dari kedua jenis ikatan tersebut? Yang termasuk dalam ikatan intramolekul adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Adik-adik tentunya sudah belajar tentang ikatan-ikatan tersebut. Sedangkan yang termasuk ikatan antar molekul adalah ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Jadi, ikatan intramolekul merupakan ikatan dalam sebuah molekul. Molekulnya ada satu gitu ya. Ikatannya bisa ikatan ion, ikatan kovalen, bisa ikatan logam. Nah, contoh yang ada di bawah ini merupakan molekul HCl dengan ikatan kovalen. Apabila dalam satu wadah terdapat molekul HCl yang lain, maka akan terjadi interaksi antara dua molekul HCl tersebut yang disebut dengan ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul ini bisa terjadi pada dua molekul atau lebih. Tentunya ikatan intramolekul lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antar molekulnya. Interaksi antar molekul akan menghasilkan gaya atau ikatan yang berbeda tergantung dari sifat dasar molekulnya. Ikatan hidrogen terjadi antara molekul yang mengandung hidrogen dengan molekul lain yang mengandung unsur berkeelektronegatifan tinggi seperti F, O, dan N. Untuk memudahkannya, biasanya saya gunakan singkatan handphone. Ini adalah contoh ikatan hidrogen pada air. Di sana ada dua molekul air. Jadi unsur oksigen pada molekul yang di sebelah kiri berikatan dengan unsur hidrogen pada molekul di sebelah kanannya. Ikatan hidrogen digambarkan dengan tanda garis putus-putus karena ikatan ini tidak lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen yang bertanda garis tegas. Selanjutnya ikatan hidrogen pada amonia, yaitu NH3. Gambar tersebut menunjukkan adanya 3 buah molekul NH3 di mana ada unsur hidrogen pada molekul yang atas berikatan dengan pasangan elektron bebas pada nitrogen di molekul di bawahnya. Garis putus-putus berwarna pink inilah yang merupakan ikatan hidrogen. Berikutnya ikatan hidrogen antara H dengan F yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna pink ya. Karena yang garis berwarna hitam itu merupakan ikatan kovalen. Ikatan hidrogen juga terjadi antara molekul metanol seperti gambar tersebut. Di sana unsur hidrogen dari molekul yang satu berikatan dengan unsur oksigen pada molekul yang lainnya. Etanol pun memiliki ikatan hidrogen seperti halnya pada molekul metanol. Dengan adanya ikatan hidrogen antar molekul menyebabkan titik didih meningkat. Selanjutnya adalah gaya van der Waals. Ini terjadi akibat gaya tarik-menarik antar molekul-molekul kovalen. Semakin besar gaya tariknya, maka jarak antar molekul semakin dekat. Berikut ini akan dijabarkan macam-macam gaya van der Waals berdasarkan sifat molekul yang berinteraksi. 1. Gaya dipol-dipol. Gaya ini muncul karena interaksi antara molekul polar dengan molekul polar.
Pada molekul polar terdapat dipol positif dan dipol negatif. Jika dipol positif pada molekul pertama bertemu dengan dipol negatif pada molekul kedua, maka akan terjadi tarik-menarik. Tetapi sebaliknya, jika dipol positif pada molekul pertama bertemu dengan dipol positif pada molekul kedua, maka akan terjadi tolak-menolak. 2. Gaya dipol non-dipol. Gaya ini terjadi akibat tarik-menarik antar molekul polar dengan molekul non-polar. Molekul polar akan menginduksi molekul non-polar menjadi polar sesaat, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya dipol-dipol sesaat. Gaya ini lebih lemah dibandingkan gaya dipol-dipol permanen. 3. Gaya London. Gaya ini dinamai berdasarkan fisikawan Amerika Jerman bernama Fritz London. Gaya ini terjadi akibat tarik-menarik antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Dalam keadaan normal, suatu molekul nonpolar sebaran muatannya simetris. Jadi elektronnya tersebar secara merata, tetapi dengan pergerakan elektron secara terus-menerus dapat mengakibatkan ada penumpukan elektron di suatu bagian yang mengakibatkan terjadinya dipol sesaat seperti gambar B. Selanjutnya, dipol sesaat mampu mempengaruhi molekul di sekitarnya menjadi dipol sesaat juga, atau disebut juga dengan dipol terimbas. Karena hal inilah, maka gaya London dikenal juga dengan gaya dipol sesaat atau gaya dispersi. Gaya London merupakan gaya yang paling lemah dibandingkan dua gaya van der Waals yang sebelumnya. Jadi urutannya adalah gaya dipol-dipol, kemudian gaya dipol non-dipol, kemudian baru yang terakhir adalah gaya London. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Terima kasih. See you next time.